Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Farda di channel Isnita Husni Fardani. Di video kali ini, saya akan berbagi mengenai latar belakang bagaimana pendidikan rumah di Semanggi Family. Hal mendasar yang sangat kami pegang sebagai acuan pokok. Kenapa kami memilih jalur pendidikan homeschooling adalah yang pertama. Selain homeschooling itu merupakan jalur pendidikan yang lebih berpeluang untuk mengakomodasi karakteristik unik anak, kami juga meyakini bahwa pendidikan terbaik bagi anak usia dini di usia 0-7 tahun adalah berinteraksi dengan ayah ibunya di dalam keluarga, di dalam rumah. Dengan pertimbangan anak akan pada fase bagaimana gairah-gairah fitrahnya itu bertemu dengan fitrah baik dan atmosfer yang baik dari ayah dan ibunya. Di satu sisi memang tantangannya orang tua menjadi figur paling dekat. Nah, dan di sisi lain ketika fitrah anak itu menjadi tumbuh lebih baik, itu akan lebih mudah untuk diarahkan, dan yang terpenting pondasi dasar kepengasuhan yaitu bonding, attachment itu sangat besar untuk ditabung atau deposit, karena itulah menjadi bekal untuk tahun-tahun kepengasuhan selanjutnya. Kalau bahasa psikologisnya itu secure attachment atau keterlekatan yang aman, bentuk trusting pondasi dasar baik secara kesehatan fisik dan mental. Dan kepengasuhan itu menjadi bank deposit yang besar. Kalau ibarat tumbuhan, tanah atau pondasinya itu kita kokohkan di fase ini, dan itu hanya dapat dipenuhi dari interaksi lingkungan yang baik, kondusif antara interaksi anak, ayah, dan ibunya di dalam keluarga. Selain itu, faktor idealisme bagi ibu itu kan pasti berbeda ya, ibu satu dengan yang lainnya. Bagi saya sendiri, saya ingin menyungguhi peran saya sebagai Al-Madrasatul Ula, bahwa saya adalah ibu yang mengambil peran menyungguhi peran anak saya, mendidiknya dari tangan saya pertama. Kalau saya pribadi, kadang tuh muncul perasaan sakit hati, tanda kutip gitu ya, kecewa lah, ketika saya mendengar mungkin tahap perkembangan itu saya dapatkan dari pihak orang ketiga. Jadi contohnya anak saya baru bisa tengkurap, atau mungkin anak saya ternyata baru bisa jalan, atau belakangan ini makannya lahap. Jika itu didengar dari pihak ketiga, itu menjadi sesuatu hal yang menyakitkan bagi saya. Atau mungkin anak sudah bisa lulus talent training tapi bukan dari tangan saya. Nah, itu bagi saya itu adalah sebuah hal yang seperti menggoreskan luka. Nah, padahal itu adalah jatah saya untuk mendidik anak, kenapa harus didelegasikan ke orang. Nah, mungkin akan berbeda satu ibu dengan ibu yang lain. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi dasar bagi saya dan suami untuk fokus memilih untuk mendidik anak di usia 0 dan 7 dari dalam rumah saja. Walaupun kadang teknisnya ada beberapa hal yang perlu dikreasikan agar beban prosesnya itu tidak hanya dari orang tua. Karena di homeschooling sendiri sebenarnya orang tua tidak disibukkan dengan pengajaran. Artinya apakah orang tua bisa mengajar A, B, C seperti ini? Tidak. Tapi justru kami fungsi terpentingnya adalah menjadi teman tumbuh berkembangnya anak. Jadi orang tua posisinya tidak harus selalu di atas, justru sebanding bahkan di belakang, lebih sering seperti itu, bukannya selalu mengajar dalam artian konteksnya guru murid. Dan mindset dasar kita memahami bahwa anak itu adalah sosok pembelajar mandiri itu sungguh sangat membuat kita mudah untuk berproses belajar bersama. Dan definisi belajar pun itu akan banyak mengalami perubahan makna. Selain makna pendidikan kami berubah, hijrah tentang makna belajar pun. Untuk belajar di rumah itu slogannya kami bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan apa saja, dan di mana saja. Jadi learning through living, jadi benar-benar belajar dari keseharian, bukan terkotak-kotakkan secara ruang atau terkotak-kotakan secara kesempatan dan waktu. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan tentang sebelum melangkah lebih jauh tentang bagaimana teknis kurikulum HS usia dini itu, makna pendidikan itu dan makna tentang arti hijrah, makna belajar itu harus diredefinisi dan kita pahami dengan cara yang berbeda. Seperti hashtag yang mungkin lagi banyak digaungkan oleh menteri kita ya, Mas Nadiem, mirip
bahwa pendidikan itu sebenarnya merdeka belajar, merdeka dari proses sekat-sekat yang membatasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.